tersebut dapat terlaksana dengan baik. Dan kita percaya hari ini nama Tuhan dimuliakan. Ada banyak orang akan diberkati. Pagi ini yang memimpin ibadah, yang melayani adalah Kapten dan Nyonya Harimukti. Tuhan kiranya memberkati pelayanan kedua hambanya. Kita pun terus berdoa biarlah hanya nama Tuhan dimuliakan. Tuhan berkati kita sekalian. Haleluya. 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 Wah, puji Tuhan kita boleh ada di bulan yang baru, minggu yang pertama hari ini ya. Sudah sebentar lagi November, Desember, dan kita akan mengakhiri lagi tahun ini jika Tuhan berkenan. Satu ungkapan yang luar biasa dalam Mazmur 108, saudara tidak usah baca, saya yang baca. Tetapi setiap kali saya berhenti, saya minta saudara-saudara mengatakan amin. Boleh? Boleh ya? Oke, setiap kali saya berhenti, saudara-saudara akan mengatakan amin. Mazmur 108, syukur dan doa, nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagi namamu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasihmu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Amin. Saudara-saudara sekalian, setiap kita ketika melakukan segala sesuatu pasti punya tujuan. Saat ini negara kita mulai ramai dengan PON ya. Saudara-saudara nonton pembukaannya semalam. Ya betapa ramainya ya, betapa beruntungnya saudara-saudara kita di Papua bisa begitu ramai di tengah-tengah kondisi yang memang masih sulit, tetapi tentu menjadi doa dan harapan kita supaya pelaksanaan PON ini bisa berjalan dengan baik. Para peserta PON punya tujuan, pasti tujuannya adalah menang dan pulang bawa medali, betul? Pasti semuanya ingin menang dan pulang bawa medali ya. Nah saudara-saudara, ketika kita ada di rumah Tuhan, tentu kita juga punya tujuan ya. Ada di rumah Tuhan mengikuti ibadah ini secara online, kita punya tujuan. Mari kita renungkan, apa tujuan kita beribadah kepada Tuhan? Apakah ini karena sudah harus seperti ini, tiap hari Minggu saya orang Kristen? Atau ini sudah kebiasaan dari kecil ya, hari Minggu jangan kemana-mana sebelum ke gereja? Ataukah mungkin nanti dicari sama OP ya, wah tidak ada di offline, tidak ada di online, di mana ya? Jadi nanti daripada dicari mending kita ibadah seperti itu ya. Ataukah kerinduan kita benar-benar karena rasa syukur kita kepada Tuhan? Karena kita rindu untuk membesarkan namanya, karena kemurahannya yang sungguh nyata dalam hidup kita setiap hari. Mari kita menjawab pertanyaan ini dengan menyanyikan satu pujian. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Karena saya percaya ini yang menjadi tujuan dan kerinduan kita, memuliakan Tuhan di hari yang kudus ini. Mari kita berdiri sama-sama saudara, kita nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan kami mau membesarkan nama-Mu Tuhan.
lagi pujian ini, boleh saya minta kita menyanyikannya dengan sambil melihat kiri dan kanan ya. Kalau yang di sebelah Anda adalah suami Anda, nyanyikan pujian ini dan bahasa mata itu pastikan tersampaikan kepada kiri dan kanan saudara-saudara bahwa saudara mau membesarkan nama Tuhan ya. Saudara mau katakan bahwa Tuhanku ya. Jadi Pak Danus, Ibu mesti bisa baca matanya Pak Danus bahwa memang Pak Danus bilang Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa ya. Jadi itu terpancar dari tatapan mata menjadi ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dia Tuhan yang berkuasa, dia Tuhan yang besar. Sekali lagi Pak Agus. Gak ada yang lihat saya ya, karena kita sudah hafal lagu ini. Ketika kita menaikkan pujian ini dari hati kita yang tulus di hadapan Tuhan, pasti Tuhan tersenyum. Amin. Tuhan senang ya melihat ada hati-hati yang mau membesarkan namanya. Kalimat yang paling saya suka dari lagu ini adalah, aku tak dapat balas betapa besar kasihnya. Saudara-saudara, saya percaya tidak satupun kita yang di rumah Tuhan saat ini bisa membalas kasih Tuhan. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan kita, fokus kita, tujuan kita adalah Dia, maka Dia akan disenangkan dengan apa yang kita lakukan. Masih tetap tinggal berdiri saudara, kita naikkan satu pujian, ku bersyukur padamu. Kandidat Zainal akan bantu saya untuk menyanyikan lagu ini. Mungkin lagu ini jarang kita nyanyikan, tapi sering mungkin didengar ya dari YouTube. Biarlah lagu ini menjadi ungkapan hati kita di hadapan Tuhan. Kepadamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran-Mu, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhan, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyembah. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Amin. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus.
menjadi ungkapan hati kami di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih banyak Tuhan, karena Engkau telah menentukan kami menjadi umat-umat pilihan Tuhan, menjadi anak-anak pilihan Tuhan. Dan kami tahu oleh sebab itulah kami boleh ada di hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Karenanya Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kami mau bawa segenap hidup kami kepada Tuhan, mempersembahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon ampunilah kami, banyak dosa kami, banyak kekurangan kami Tuhan. Kerap kali kami melakukan hal-hal yang kami tahu mengecewakan Tuhan. Tapi hari ini di rumah Tuhan yang kudus, kami kembali datang dengan kesungguhan hati kami. Tuhan, ampunilah kami. Dan biarlah kami dalam kesempatan hidup yang Engkau masih berikan, dapat terus belajar, melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terimalah kehadiran kami Tuhan di rumah-Mu, di rumah kami masing-masing, dan biarlah hadirat Tuhan menjadi bagian kami. Kekuatan baru untuk hidup rohani dapat kami nikmati lagi melalui persekutuan ini. Terpujilah Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami naikkan doa dan kami bawa hidup dan ibadah kami. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Saudara-saudara sekalian, kita akan menyanyikan nyanyian kita. Nyanyian yang bagus sekali. Tadi malam bersama dengan Pak Agus dan teman-teman kami latihan. Cukup sulit lagu ini ya. Tetapi kata-katanya sangat baik ya. Sebuah kesaksian bahwa apapun yang aku alami dalam hidupku Tuhan, yang ku tahu, inilah yang ku tahu, inilah yang ku tahu. Tuhan dengan kecintaan telah putuskan rantai setan. Jiwa kita telah dibebaskan dan inilah yang kita ketahui. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita ayat demi ayat. Ayat 1, 2, dan 3. Lalu setelah ayat yang ketiga, saudara yang mau bersaksi di rumah Tuhan, di rumah masing-masing, silahkan langsung mengambil kesempatan ini ya. Selamatkan
Terima kasih, Pak Tar. Selamat pagi buat kita sekalian. Pagi ini saya sangat percaya bahwa kita semua jelas punya rasa syukur yang luar biasa atas penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing maupun dalam rumah tangga. Pada pagi hari ini saya sedikit menyaksikan bagaimana kecintaan Tuhan di dalam kehidupan pribadi maupun di dalam rumah tangga. Saya cerita bagaimana sebenarnya saya merasa gimana canggung bercerita tentang hal ini karena ini melalui mimpi. Saya tidak pernah bercerita tentang mimpi. Mimpi itu menurut saya bunga-bunga tidur. Tapi hal yang saya alami ini adalah sesuatu yang yang betul-betul rasanya nyata. Satu kali, ini adalah kejadian di bulan April kemarin. Kami sekeluarga tidur. Saya tidak tahu itu malam apa. Yang saya ingat waktu itu kami tidur itu sekitar jam 2 pagi kalau nggak salah. Yang saya tahu jam karena waktu itu saya bangun dan tidak terasa keluar air mata gitu ya. Karena seumur hidup belum pernah mimpi keluar air mata. Saya berada dalam mimpi itu, saya berada di kampung orang tua, persis di lapangan bola Mabere. Mabere itu kampung papa saya di CBD Rowiga. Saya melihat ada terpampang sebuah baliho. Baliho itu besar sekali dan itu ada gambar Tuhan Yesus. Saya dalam hati saya berkata, ini kok siapa yang masang gambar Tuhan Yesus? Ini besar sekali, ini bagus banget. Dan saya datang mendekati gambar itu, baliho itu. Setelah lama saya amati, gambar itu yang badan Tuhan Yesus itu seperti digunting. Kan gambar itu, saya ada gambar yang biasa familiar baik di internet maupun di majalah atau di kalender. Itu gambar Tuhan Yesus yang ada lubang pakunya itu yang pakai jubah putih. Saya lihat, loh kemana gambar ini? Nggak ada gambar itu, tinggal balihonya. Nggak lama kemudian saya kaget, gambar itu ternyata ada di belakang saya. Dia orangnya tinggi besar, seperti di baliho itu di belakang saya. Saya muter badan dan dalam mimpi itu serasa betul-betul nyata. Saya berlutut dan saya tidak mampu. Kaki saya semua ini gemetar. Dan saya lihat posisi saya sekarang berada di dalam mimpi itu bukan di lapangan lagi, tapi di dalam rumah itu, rumah tempat tinggal kami. Karena saya tidak mampu mengangkat wajah dan kaki saya nggak bisa berdiri dan berlutut, seakan-akan meminta Tuhan ampuni saya dalam mimpi itu. Tangan itu menjulur, memberikan salah satu medali, tapi saya nggak tahu medali atau apa. Yang saya ingat itu di logam itu warna perak, itu ada gambar tabut perjanjian. Saya ketika bangun itu, saya berpikir, Tuhan apa ini? Oh Tuhan, karena situasi pandemi itu apa ini, Tuhan tolong sertai kami. Saudara-saudara sekalian, bulan 6 kemarin, Juni kemarin, luar biasa di daerah kami itu, sekeliling kami semua kena pandemi. Orang-orang isolasi mandiri. Depan, belakang, kiri, kanan, semua isolasi mandiri. Puji Tuhan, karena berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami pun menyumbangkan sedikit untuk orang-orang isolasi mandiri. Kami gantungkan di pintu. Kami terlindung dari yang ditakutkan itu. Tuhan sertai kami, luar biasa. Saya ngomong bagaimana, karena Tuhan itu luar biasa, karena sekeliling kami, semua mereka itu mengeluh dan bahkan tidak berani keluar rumah.
Walaupun dalam keadaan seperti itu, Tuhan izinkan kami tetap melakukan pekerjaan kami. Dia di klinik, saya juga di tempat kerja saya, bolak-balik pulang. Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu sekalian. Tuhan melindungi kita semua. Terima kasih banyak untuk kesaksian yang sudah disampaikan oleh Bapak Danus. Tuhan akan terus memberkati ya. Sayang kita tidak ada Yusuf di sini ya. Kalau ada Yusuf kita sudah bisa tanya, Yusuf apa arti mimpi dari Pak Danus itu ya. Nah, saudara-saudara, saya setuju dengan Pak Danus ya. Kadang-kadang memang mimpi hanya bunga tidur, tetapi saya juga percaya bahwa kalau mimpi itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan kita ya. Yang penting baik begitu. Jadi ketika kita mimpi sesuatu yang kita rasa apa ya, yang penting itu kita lakukan untuk sesuatu hal yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka itu adalah sesuatu yang memberkati. Dan terima kasih sudah dibagikan, dan kami juga boleh melihat bagaimana Tuhan terus memberkati Pak Danus, Ibu, dan juga Lovia dan Lovea ya. Sudah lama tidak bertemu dengan mereka. Salam kami untuk mereka dan juga semua anak-anak kita. Baiklah saudara-saudara, ada lagi yang mau kesaksian? Haleluya, ya, terima kasih kali ya. Terima kasih Dinda. Ya, untuk saudara-saudara yang ada di rumah, ini Dinda yang pindah-pindahin ya. Layar, haleluya. Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya. Setiap saya pergi, Tuhan selalu melindungi saya. Saya sangat bersyukur. Setiap saya pergi, saya berdoa, Tuhan, saya akan pergi, saya akan naik motor, jaga kaki kiri, tangan kiri, tangan kanan untuk melihat anugerah-Mu. Untuk mengakhiri kesaksian saya akan memuji Tuhan dibantu oleh kedua kandidat Dewi dan Zainal dan sahabat saya Mary sama Nora. Kita akan menyanyi nomor 327.
maafin. Maaf saudara-saudara, saya sekalian minta sama Kapten untuk memberikan suatu kesaksian sedikit, di mana saya sungguh luar biasa Tuhan dan dahsyat sekali Tuhan kepada dalam hidup saya. PPKM yang pertama saya sudah lewati dan tentunya saudara-saudara juga sudah lewati. Saya masih bisa datang ibadah, kemudian di saat dekat PPKM yang kedua, ternyata tempat kerja saya itu sudah dialihkan ke orang lain. Sebelumnya itu bos saya sudah mengatakan kepada saya, tapi ya saya mau buat apa karena itu sudah diatur dan saya jalanin. Puji Tuhan, bos saya masih memberikan pekerjaan yang baru buat saya, yaitu di toko alat-alat medis. Di situ saya ditempatkan di bagian gudang. Puji Tuhan 3 bulan saya sudah jalankan dan saya boleh mengalami suka duka di dalam pekerjaan saya. Saya rasakan ini semua sudah rencana dan jalan Tuhan yang Tuhan sudah aturkan buat saya, di mana tepatnya tanggal 10 Mei kalau nggak salah, tiba-tiba itu saya baru masuk kerja di situ kok Tuhan sudah panggil bos saya. Tapi saya puji Tuhan sampai saat ini saya masih bisa bekerja dan saya bersyukur sekali. Meskipun banyak pergumulan di dalam pekerjaan yang baru yang saya harus alami, saya rasakan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan saya. Karena di pekerjaan itu saya harus menghadapi berbeda agama. Di situ saya 2 orang, yang Kristen, yang lainnya Islam dan Buddha. Yang satu SPG dan saya tetap komunikasi dengan teman saya itu. Dia banyak cerita karena dia yang duluan tahu bagaimana situasi di toko itu. Dan saya di bagian gudang, saya juga berbagi pengalaman dengan dia. Ya banyak yang saya tahu dari dia, tapi saya percaya nggak percaya. Kemudian saya curhat sama Mayor Betty. Akhirnya Mayor Betty kasih masukan buat saya. Mayor, coba kamu banyak berdoa. Bukan artinya saya tidak berdoa. Mayor bilang, coba kamu ini aja, puasa gitu. Ya Mayor, saya coba jalankan. Puji Tuhan sudah 2 bulan saya ikuti, saya puasa Senin dan Kamis. Dengan saya punya pengalaman sakit mah, saya bisa lewati itu karena Tuhan. Banyak sekali di dalam saya lagi puasa itu, cobaan-cobaan yang saya alami di dalam pekerjaan saya. Tapi puji Tuhan saya boleh lewati dan sampai saat ini Tuhan tetap jaga saya, Tuhan tetap berikan kesehatan dan kekuatan buat saya. Untuk menutup kesaksian saya mohon doa buat saudara-saudara sekalian, juga hamba Tuhan, untuk dukung saya dalam doa terus. Dan terima kasih buat Ibu Bapak Mayor yang sudah mendoakan saya selalu, juga teman-teman, sahabat-sahabat saya dan hamba-hamba Tuhan. Itulah suatu kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur karena hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Terima kasih untuk ketiga anak Tuhan yang sudah menyampaikan kesaksiannya bahwa di dalam segala kondisi kehidupan mereka melihat tangan Tuhan yang berkuasa selalu menyertai. Berkati bagi kehidupan keluarga Pak Danus secara khusus bersama dengan kedua anak mereka. Biarlah berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan mereka. Takut akan Tuhan, hikmat yang dari Tuhan dalam bekerja, Tuhan akan selalu berikan. Demikian juga bagi Kak Natalia, Tuhan berkati secara khusus, berikan selalu keselamatan dan kesehatan dalam melakukan aktivitas. Demikian juga bagi Kak Mary di lingkungan kerja yang baru.
Tuhan akan tolong supaya dia menjadi berkat, menjadi kesenangan bagi semua rekan-rekan kerja yang ada di tempat kerjanya. Kami berdoa juga untuk semua saudara-saudara yang hadir pada saat ini, baik yang bersama-sama dengan kami di gedung gereja ini, maupun yang ada di dalam ruang Zoom. Engkau tahu Tuhan, dalam hati kami juga punya kesaksian. Kami sudah melihat bagaimana Tuhan sudah memberkati dan menolong kami. Karena itu Tuhan, biarlah berkat Tuhan diteruskan atas hidup kami. Dalam setiap hal yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dan kami bukan hanya mencari kesenangan diri kami sendiri, tetapi juga kami menjadi berkat untuk semua orang-orang yang mengenal kami. Saat ini saat yang khusus di mana kami akan kembali belajar merenungkan firman Tuhan lagi. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti maksud Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni setiap dosa-dosa kami Tuhan. Kami siap mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa ya dengan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kesetiaannya dalam beribadah ya. Entahkah itu datang ke gereja seperti ini maupun juga mengupayakan untuk mengikuti ibadah ini melalui media Zoom dan YouTube. Saya yakin bahwa Tuhan akan selalu memberkati kehidupan kita. Sudah lama ya kami tidak memimpin di mimbar seperti ini. Saya bilang sama Kapten Dian sebelum kesini, jangan-jangan kita sudah lupa nih cara berdiri di depan mimbar ya. Biasa kami pimpin di kelas Rabu ya, itu online lewat Zoom. Dan kadang-kadang kami sampai 1,5 jam, 2 jam ya. Mudah-mudahan hari ini saya tidak keterusan ya, seperti di kelas Rabu. Ya, jadi Kapten Dian sudah bilangnya cepat ya. Oke, siap. Semoga ya. Nanti cubit kalau tak lewat-lewat waktunya ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita adalah warga negara kerajaan Allah. Amin. Kita ini memikirkan hal-hal yang di atas, bukan yang di bawah. Amin. Tapi kita masih hidup di dunia ya. Itu berarti bahwa meskipun kita adalah anak-anak kerajaan Allah, warga negara surga, tapi kita juga masih akan tetap berhadapan dengan pergumulan dan perselisihan dan konflik yang ada di dalam dunia ini selama kita hidup ya. Tadi Kak Mary sudah bersaksi bagaimana ada sedikit kesulitan-kesulitan di tempat kerjanya ya. Saya pikir juga masing-masing kita pasti pernah mengalami yang namanya konflik ya. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Kisah Para Rasul 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Dan saya akan baca ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua, sampai ayat yang ke-18. Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Judul perikopnya adalah Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Cornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Kata mereka, engkau telah masuk ke dalam rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi. Dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang
Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, "Suruhlah orang Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?" Ya, terima kasih untuk kita yang sudah terlibat dalam pembacaan firman Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema sikap orang percaya dalam menghadapi perselisihan. Ya, sikap orang percaya dalam menghadapi perselisihan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai manusia, saya percaya bahwa kita semua pasti pernah menghadapi yang namanya konflik atau perselisihan. Ya, baik untuk kita yang bekerja di kantor, untuk kita yang ada di sekolah, ya, ataupun kita yang ada di rumah, ya. Kalau ada suami istri yang tidak pernah berselisih, mungkin dua-duanya adalah robot, ya. Kalau masih manusia pasti ya sedikitnya ya, walaupun Ibu Diana sangat mesra dengan Bapak ya, pasti ada sedikit ya, sedikit aja ya pernah berselisih gitu ya. Karena kita sebagai manusia pasti pernah mengalami perselisihan ya. Dan seringkali perselisihan itu membuat kita sangat kelelahan ya. Apalagi kalau di kantor kita sudah berselisih dengan teman kantor kita, pulang ke rumah ada perselisihan lagi di rumah, itu sangat membuat kita keletihan ya. Walaupun tidak bisa kita sangkali bahwa kita suka dengan konflik atau perselisihan di dalam televisi ya. Kalau kita nonton televisi yang tidak ada konfliknya, rasanya kan datar-datar saja ya. Makanya Ikatan Cinta mungkin sudah 500 episode sekarang ya. Karena selalu ada konflik yang baru ya. Ada ini muncul lagi ya, muncul lagi. Selalu tidak ada selesai-selesai konfliknya. Makanya episodenya terus diperpanjang sampai hari ini. Nah, hidup kita juga tidak akan berwarna kalau tidak ada konflik ya. Hidup kita tidak akan berwarna kalau tidak ada konflik. Karena itu yang penting di sini adalah bukan kehidupan yang bebas dari konflik, tetapi bagaimana sebagai orang Kristen kita hidup mengatasi konflik yang ada ya. Nah, dalam pembacaan pagi hari ini kita akan melihat dan belajar dari Petrus bagaimana dia menghadapi konflik yang sedang terjadi di tengah jemaat. Mari kita melihat Alkitab kita mulai dari ayatnya yang pertama ya. Dikatakan di situ, rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Wow, ini luar biasa ya. Ini berita yang baik gitu ya. Kita lihat di sini di ayat pertama bahwa ternyata firman Allah itu tersebar dengan begitu luas. Sehingga banyak orang yang kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dari ayat 1 ini kita belajar hal yang pertama tentang konflik. Yaitu bahkan ketika kita sudah melakukan yang terbaik sekalipun, akan tetap ada orang yang menilai apa yang kita lakukan itu adalah sebuah kekurangan atau kesalahan. Saudaraku, ketika kita lihat ayat yang pertama, kita lihat bahwa hal yang baik sedang terjadi. Petrus sedang melakukan apa yang seharusnya dia lakukan sebagai seorang murid Allah, sebagai seorang murid Kristus ya. Dia sudah mengabarkan Injil dan mulai banyak orang yang percaya. Ini adalah suatu hal yang baik. Tapi kalau kita melihat di ayat selanjutnya, ternyata hal yang baik itu mendapat tentangan, mendapat perselisihan. Ya, ada orang bilang haters gonna be hate. Ya, artinya
Orang yang benci akan selalu benci begitu ya. Meskipun kita sudah melakukan yang baik, meskipun kita sudah melakukan sekuat tenaga kita, tapi kita melihat bahwa tetap ada potensi konflik yang muncul. Ya. Jadi konflik selalu ada, meskipun kita seringkali sudah berbuat yang terbaik. Ya. Itu yang dilakukan Petrus. Dia sudah melakukan yang terbaik untuk mengabarkan Injil, tapi kita lihat ayat yang kedua. Di ayat yang kedua dikatakan ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan bersunat berselisih pendapat dengan dia. Ya, jadi pelajaran pertama tadi, walaupun kita sudah lakukan yang terbaik di sekolah, di kantor, di dalam pergaulan kita, di rumah kita, sebagai seorang kandidat, sebagai seorang opsir, akan selalu ada perselisihan. Karena kita tidak bisa menyenangkan semua orang, dan karena ada orang-orang tertentu yang memang tidak suka dengan kita, sehingga apapun yang kita lakukan selalu salah di mata orang lain, begitu ya. Pelajaran yang kedua adalah kita lihat di ayat yang kedua tadi ya. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat ya, berselisih pendapat dengan dia. Nah, ini pelajaran yang kedua dari konflik, saudaraku, bahwa seringkali orang yang berkonflik dengan kita itu adalah orang yang terdekat dengan kita, ya. Siapa orang-orang golongan yang bersunat yang dimaksud di ayat kedua, itu adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang seperti Petrus, ya, jemaat di Yerusalem yang tetap memegang sudah percaya Yesus sebagai Mesias, tapi di sisi lain mereka juga tetap memegang kebiasaan mereka yang lama, sehingga mereka percaya bahwa kalau tidak disunat, maka seseorang tidak bisa diselamatkan. Nah, saudaraku, seringkali konflik tidak datang dari orang yang jauh, ya. Seringkali pacar kita yang berkonflik dengan kita, seringkali OP kita berkonflik dengan kita, seringkali di dalam jemaat itu berkonflik dengan jemaat, seringkali di kantor kita berkonflik dengan rekan kerja. Orang yang seringkali berkonflik dengan kita adalah orang-orang yang ada di dekat kita. Tetapi sama seperti orang-orang dalam golongan yang bersunat ini, di sisi lain kaki mereka percaya kepada Yesus, di sisi lain kaki mereka yang satu masih percaya kepada cara hidup mereka yang lama. Demikian juga dengan orang yang sering berkonflik. Biasanya orang yang sering berkonflik dengan kita adalah orang-orang yang belum benar-benar lahir baru. Ya, ini susah kita kadang-kadang berkonflik dengan orang seperti ini ya. Di sisi lain mereka sudah menerima Yesus, sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi di sisi lain mereka masih suka hidup dengan gayanya yang model lama. Masih iri hati, tidak mau dikalah, masih punya kesombongan, masih suka dengki, masih suka dendam. Nah, orang-orang seperti ini satu kakinya melangkah di gereja, ya, percaya kepada Yesus, tapi satu kakinya masih suka hidup dengan pola-pola hidup yang dulu, sifat-sifat hidup yang lama ya. Dan mereka tidak mengejar keserupaan seperti Kristus ya. Mari kita melihat pelajaran selanjutnya di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Bagaimana Petrus menghadapi konflik yang ada karena dia berbuat baik. Dan bagaimana dia menghadapi konflik yang ada dari orang-orang terdekat dengan dia. Di ayat yang ketiga dan keempat dikatakan, apa yang menyebabkan mereka marah kepada Petrus? Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Ya, ini yang menyebabkan mereka marah. Dan ayat keempat menjadi pelajaran ketiga bagi kita. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Ya, pelajaran selanjutnya ketika kita menghadapi konflik adalah berilah penjelasan secara sistematis, berurut-urut, dan dengan kepala yang dingin. Saudaraku, Petrus, ya, kita semua tahu siapa Petrus. Dia adalah seorang pemimpin dari para rasul. Dia seorang sokoguru di jemaat mula-mula ya. Jadi kalau jemaat mula-mula ini pemimpinnya waktu itu adalah Petrus. Petrus adalah orang yang berkhotbah pada hari Pentakosta. Dan ada lebih dari 3.000 orang yang bertobat pada waktu itu. Petrus juga melakukan banyak mujizat seperti Tuhan Yesus. Di Lida dia menyembuhkan orang lumpuh. Di Yope dia membangkitkan Tabita yang sudah mati. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan Petrus yang luar biasa yang sudah dia lakukan. Dan bayangkan
betapa sulitnya Petrus ketika dia pulang ke Yerusalem dengan semua hal yang dia sudah lakukan, dengan semua hal yang dia sudah kerjakan, dengan statusnya sebagai pemimpin, tiba-tiba dia dikonfrontasi oleh jemaat-jemaat yang ada di sana. Saudaraku, ini bukan hal yang mudah. Petrus punya alasan kuat untuk marah kepada orang-orang ini. Kamu ini marah-marah saya habis dari perjalanan jauh, saya habis dari mengabarkan Injil, saya sudah menyembuhkan banyak orang. Kok kamu marah? Memang kamu ini ya. Dia bisa saja marah, dia bisa saja membentak orang yang mengkonfrontasi dia, dia bisa saja mengusir mereka dari jemaat. Tetapi apa yang ayat 4 katakan kepada kita adalah Petrus menjelaskan secara berturut-turut. Ya. Petrus menjelaskan. Petrus tidak perlu menjelaskan, saudara. Dia bosnya, dia pimpinannya. Apa yang dia lakukan seharusnya itu yang benar, itu yang terbaik. Dan dampaknya sudah luar biasa terlihat. Tetapi ayat ini tidak menunjukkan Petrus dengan segala aroganitasnya melawan orang yang konfrontasi dengan dia. Tapi dengan kerendahan hati, dengan kepala dingin, Petrus menjelaskan kepada golongan orang bersunat itu mengapa dia melakukannya. Saudaraku, sangat mudah bagi kita untuk marah ketika orang-orang mempertanyakan apa yang kita lakukan, ya, apalagi sebagai orang dewasa, ya, sebagai ibu, sebagai bapak, sangat mudah bagi kita. Kalau kita sudah kerja banting tulang di kantor, sudah kerja mencari nafkah, apapun yang kita lakukan, kaki di atas, kepala di bawah untuk supaya keluarga kita bisa hidup. Ketika kita pulang ke rumah dan anak kita membantah kita, anak kita tidak mau taat apa yang kita suruh, anak kita melawan kita, sangat mudah bagi kita untuk marah, untuk membentak anak ini. Ya. Kenapa? Karena kita pemimpin di rumah tangga itu. Ya. Kita pulang, kok anak-anak tidak ikut apa yang kita mau. Sangat mudah bagi kita untuk marah. Istri kita ketika kita pulang capek mungkin ngomel-ngomel. Sangat mudah bagi kita seorang kepala keluarga untuk marah kepada mereka. Tetapi belajar dari Petrus, bagaimana menjadi seorang pemimpin bahkan di dalam rumah tangga. Ketika kita menghadapi perselisihan dan konflik, meskipun kita lelah, meskipun kita sudah melakukan banyak hal, meskipun kita sudah banting tulang, tapi tidak menyelesaikan konflik dengan amarah. Ya. Sabar, selesaikan segala sesuatu dengan kepala yang dingin, ya. Tanpa ego, tanpa wah saya ini kepala keluarga dan lain sebagainya. Demikian juga istri, ya, wah saya ini istri, ya, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita menyelesaikan konflik dengan kepala dingin dan memberikan alasan-alasan yang sistematis kepada anak-anak kita, ya. Kadang-kadang anak-anak banyak bertanya kan, kita mau menjawabnya kadang-kadang marah gitu, ya. Tapi bagaimana belajar dari Petrus, jelaskan kepada anak-anak sampai mereka bisa memahami keadaan kita, ya. Kadang-kadang kalau kita hanya marah, anak-anak tidak akan paham apa yang sedang terjadi seperti itu. Pelajaran yang terakhir dari pembacaan kita adalah berhentilah untuk memberi label kepada orang lain, ya. Berhentilah untuk menghakimi orang lain. Saudaraku, Petrus sebenarnya sama dengan golongan orang yang bersunat tadi. Petrus ini sama sekali tidak mau mengabarkan Injil kepada orang bukan Yahudi. Karena menurut dia bahwa orang Yahudi itu adalah orang yang terbaik di dunia ini. Bangsa lain itu bangsa kafir. Bangsa lain itu tidak layak terima keselamatan. Ya. Tetapi kalau kita lihat ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10, di situ Yesus memberikan penglihatan kepada Petrus. Ya. Penglihatannya adalah dia melihat sebuah kain kotak berbentuk kotak turun dari langit, dan di atas kain itu ada semua binatang-binatang yang haram untuk dimakan. Ada babi mungkin, ya, ada kucing, ada tikus mungkin, dan di sini dibilang yang menjalar, ya, ada ular, ya. Waduh, kalau kita turun makanan-makanan seperti itu tidak lama, ya, langsung kita bikin babi panggang mungkin, ya, kita bikin RW dan lain sebagainya. Tapi Petrus dia menolak. Dia bilang, Tuhan, saya tidak mau makan ini karena ini makanan yang haram. Tapi Tuhan bilang, loh, apa yang saya nyatakan halal jangan kau nyatakan haram. Dan itu terjadi 3 kali. Tuhan kasih turun, Petrus tolak, Tuhan kasih turun, Petrus tolak, Tuhan kasih turun, Petrus tolak. Dan ternyata Petrus memahami bahwa yang dimaksud bukan makanan.
Ya, bukan babi tore ini, bukan babi panggang ini yang dimaksud di dalam ayat ini. Tetapi maksud Allah adalah bahwa supaya Petrus jangan menganggap bangsa lain, orang lain itu orang yang najis. Jangan menganggap bahwa dirimu lebih baik dari orang lain. Jangan menganggap bahwa sukumu lebih baik dari orang lain. Jangan menganggap bahwa gaya hidupmu lebih baik dari orang lain. Tetapi apa yang Tuhan kasihi, itu juga harus kamu kasihi gitu ya. Sehingga mindsetnya sebagai orang Yahudi yang selama ini merasa sebagai bangsa yang hebat, itu dihapuskan oleh Tuhan pada waktu itu. Dan kemudian Petrus pergi bersama dengan Cornelius dan menobatkan Cornelius bersama dengan seisi rumahnya. Saudaraku, apa yang menarik dari ayat kelima ini, kalau kita lihat ya, di situ dikatakan, aku sedang berdoa di kota Yope. Saudara, kota Yope ini adalah kota yang tertua ya, salah satu kota tertua di Israel yang ternyata sudah ada sejak perjanjian lama ya. Di dalam perjanjian lama kota Yope itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah Yafo. Saudara ingat kota Yafo kota apa? Kota Yafo itu adalah kota tempat Yunus melarikan diri ketika Allah bilang Yunus pergi ke Niniwe, kemudian beritakan Injil di Niniwe supaya orang-orang di sana itu bertobat. Tapi Yunus pikir, mereka kan bukan orang Yahudi, mereka orang kafir, mereka itu tidak boleh selamat, harus masuk neraka, saya tidak mau. Kemudian dia lari ke Yafo untuk beli tiket menuju ke Tarsis. Yafo, kota di pelabuhan, sama dengan Yope, kota di perjanjian lama ya, kota yang sama. Ketika Allah menyuruh Petrus untuk pergi ke Yope, dan di sana dia akan berkhotbah kepada Cornelius dan banyak orang-orang yang bukan Yahudi akan bertobat, Petrus tidak menolak untuk melakukannya ya. Jadi Yunus menolak ke Yafo, ke Yope karena dia melabel orang-orang yang bukan Yahudi adalah orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang jelek, orang-orang yang moralnya tidak bagus, orang-orang yang harus dihancurkan, dihukum oleh Tuhan. Sedangkan Petrus pergi ke Yope karena dia mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki untuk menyelamatkan banyak orang. Saudaraku, seringkali kita mudah memberikan label kepada orang lain ya, bahwa dia itu tidak cukup baik begitu. Dia tidak cocok ke gereja. Dia tidak cocok masuk di lingkungan kita. Dia tidak cukup baik. Dia itu tidak mungkin berhasil. Hidupnya kayaknya dia itu pasti gagal seperti ya. Dia hidupnya tidak bagus dan lain sebagainya. Kita seringkali menghakimi orang lain dan memberikan label kepada mereka ya. Bahkan kita juga seringkali memberi label kepada diri kita sendiri ya. Saya banyak ketemu dengan anak muda yang memberi label kepada dirinya sendiri bahwa saya tidak bisa kapten. Saya tidak mungkin berhasil. Saya ini begini-begini terus. Saya ini kecil. Saya tidak mungkin hebat begitu dan lain sebagainya. Banyak orang yang memberi label, saya ini sudah begini, tidak bisa berubah lagi. Nah saudaraku, label-label ini yang ciptakan adalah kita ya. Bukan Tuhan. Tuhan menciptakan kita dan memberikan kita kesempatan untuk melakukan hal yang luar biasa. Tapi seringkali kita yang melabel bahwa kita ini tidak baik ataupun orang lain tidak baik ya. Dalam kelas Rabu kemarin kami belajar tentang talenta. Dan bagaimana sebenarnya ketika Tuhan berikan talenta, Tuhan tidak bilang bahwa yang 5 talenta kamu lebih penting daripada yang 3 talenta. Yang 3 talenta kamu lebih penting dari yang 1 talenta. Tuhan bilang semuanya penting. Cuman kamu kerjakan sesuai dengan kemampuanmu. Tapi yang baper adalah manusia yang dikasih 1 dan 2 talenta atau 3 talenta ya. Mereka merasa bahwa karena saya hanya punya 1 talenta maka saya tidak penting. Karena saya tidak punya banyak kemampuan maka saya kurang penting. Itu yang melabel adalah manusia. Kita memandang orang yang kurang itu sesuatu yang tidak baik. Kemudian kita memperlakukan mereka dengan perlakuan yang kurang baik. Saya percaya bahwa setiap orang melakukan sesuatu karena punya alasan. Dan seringkali konflik terjadi karena kita tidak paham apa alasan orang-orang itu melakukannya ya. Ada satu kisah cerita untuk menutup firman Tuhan hari ini. Ketika seorang naik kereta api, dia punya 2 anak begitu ya. Dan anaknya ini bermain-main di kereta gitu ya. Lihat sana, lihat sini, lari-lari dan lain sebagainya. Dan semua orang yang ada di kereta itu merasa terganggu. Dan mereka bilang, Pak, Bapak ini bisa ajar anak atau tidak ya? Bapak ini bisa jaga anak ini atau tidak ya?
kenapa anak ini dibiarkan lari-lari di kereta dan lain sebagainya. Dan bapak itu bilang, kami baru dari rumah sakit dan ibunya baru meninggal dunia. Saya rasa saya terlalu sayang untuk memarahi mereka saat ini. Jadi saya biarkan aja mereka bermain-main. Nah, mendengar peristiwa itu, orang kemudian memahami apa yang dirasakan oleh bapak ini. Dan kemudian mereka memberikan respon yang berbeda kepada anak-anak yang sedang bermain ini. Tidak lagi menganggap anak-anak ini sebagai pengganggu, tapi bagaimana mereka mencoba untuk menghibur anak-anak yang sedang bermain di kereta api ini. Seringkali kita tidak tahu kenapa orang melakukan hal itu dan kita hanya membenci saja. Kita tidak suka dan kita memberikan label kepada orang lain tanpa kita tahu alasan mereka melakukannya. Saudaraku, Petrus belajar untuk lebih memahami orang lain. Mari kita lihat ayat 16 dan ayat ke-17. Dikatakan di situ, maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Yang pertama, Petrus belajar untuk lebih memahami Allah. Petrus belajar untuk lebih memahami Allah. Dan kemudian dia sadar bahwa kasih Allah itu tidak terbatas. Bukan hanya kepada orang Yahudi saja, tetapi juga kepada semua bangsa. Kasih Allah tidak terbatas bukan hanya untuk orang bala keselamatan saja, tetapi untuk orang semua orang. Bukan hanya untuk orang yang baik saja, tetapi juga untuk orang yang jahat, para pelacur, orang kriminal, dan lain sebagainya. Kasih Allah itu sangat luas. Dan Petrus belajar itu. Yang kedua, ayat yang ke-15 dikatakan, dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Petrus belajar untuk memahami Cornelius. Dia bisa saja menolak Cornelius, melabel Cornelius orang yang tidak baik karena dia bukan orang Yahudi, tapi dia belajar untuk memahami Cornelius. Sehingga kita baca di sini bahwa Cornelius dan seisi rumahnya kemudian menerima keselamatan. Karena Petrus mau belajar untuk memahami kondisi Cornelius. Dan yang terakhir adalah ayat yang ke-18. Dan ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang. Lalu memuliakan Allah katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Yang ketiga adalah Petrus belajar untuk memahami golongan orang bersunat. Tadi dia bisa saja marah kepada mereka, tapi dia bisa saja memarahi mereka, membentak mereka. Tapi ketika dia memahami kenapa mereka marah kepada dia dan mencari solusi, maka dikatakan di ayat yang ke-18, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Saudaraku, ini adalah hal yang luar biasa. Ketika kita coba memahami orang lain dari perspektif yang berbeda, maka kita akan menemukan jalan keluar. Kita akan menemukan pengertian di dalamnya. Oh, kenapa Pak Bayu seperti ini? Kenapa Pak Agus seperti ini? Kenapa Kapten Hari seperti ini? Apa alasannya? Ketika kita berusaha untuk memahami orang lain. Memahami istri kita. Kenapa istri kita kok ngomel-ngomel waktu pulang? Oh, ternyata saya kurang uang belanjanya ya. Berarti harus kita pahami itu. Istri juga, kenapa suami saya telat pulang? Kenapa ya? Oh, ternyata dia bekerja tambahan untuk mencari uang belanja. Nah, itu akhirnya jadi klop gitu. Kenapa anak-anak saya marah? Oh, mungkin mereka lagi pubertas gitu. Masa-masa memberontak dan lain sebagainya. Kalau kita saling memahami tanpa amarah, tanpa memaksakan kehendak kita, maka kita akan menemukan apa yang Petrus temukan. Semua keadaan mulai semakin membaik. Nah, saudaraku, saya percaya bahwa kisah Petrus adalah kisah yang relevan dengan kehidupan kita ya. Mau tidak suka, mau tidak mau, suka tidak suka, kita seringkali menghadapi konflik di dalam kehidupan kita. Namun jangan putus asa, ya. Tidak ada konflik yang tidak bisa diselesaikan. Kemarin tanggal 1 Oktober kita memperingati hari kesaktian Pancasila. Kenapa Pancasila itu dikatakan sakti? Karena dia sudah terbukti mampu mempertahankan negara kita, ya. Kita juga dikatakan orang sakti, orang percaya yang sakti, kalau kita sudah terbukti mampu menyelesaikan konflik-konflik di dalam kehidupan kita. Ya. Kita harus membuktikan diri kita sebagai orang percaya bahwa kita adalah orang yang bisa diandalkan. Pertanyaannya adalah, adakah hari ini, adakah saat ini kita sedang menghadapi konflik dengan orang lain? Adakah saat ini kita masih menyimpan dendam dengan orang lain?
Adakah saat ini kita masih sering melabel orang lain tidak berguna, jahat, tidak bisa dipercaya dan lain sebagainya, ya. Nah, saudaraku, seringkali Tuhan memakai perselisihan untuk mendewasakan kita, ya. Kalau kamu punya pacar dan kamu putus, ditinggal oleh pacarmu karena perselisihan, seringkali kamu menjadi lebih dewasa. Ternyata dia memang bukan yang terbaik, ya. Saya katakan kepada Kapten Dian ketika kami berjalan-jalan kemarin di rumah, jalan di tempat gitu ya, tidak kemana-mana. Saya bilang, Kapten Dian, saya bersyukur dulu ya, pacar saya dulu tidak jadi saya nikahi gitu, putus ya. Saya lihat, wah untung saya dengan Kapten Dian gitu ya. Dan saya sudah semakin lebih dewasa lagi gitu. Kapten Dian juga begitu ya, dia punya pacar yang tidak jadi tapi jadi dengan saya gitu. Jadi seringkali hal-hal yang pahit, perselisihan dan lain sebagainya itu membuat kita lebih dewasa di dalam Tuhan. Lebih dewasa dalam mengarungi kehidupan ini. Dan Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa Tuhan juga turut bekerja dalam konflik sekalipun untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang tetap percaya kepada Tuhan. Saudaraku, hiduplah dengan kepala dingin dan percayalah Tuhan akan selalu bekerja dalam setiap hal di dalam kehidupan kita. Bahkan seringkali saya ingin katakan Tuhan memakai orang-orang yang kita tidak sukai untuk membentuk kehidupan kita supaya kita bisa melihat karya tangan Tuhan itu lebih nyata. Jadi berserahlah kepada Tuhan dan hadapilah setiap konflik dengan mengandalkan Tuhan. Kita akan berdoa. Saya minta kita menyanyikan satu ayat saja dari nyanyian nomor 107 ayat pertama dan chornya. Setelah itu ada waktu bagi kita untuk berdoa. Jikalau kami dengan kasih melayani orang lain dan pada mereka seringkali menunjukkan belas kasihan, apalagi Bapa di surga dengan kasih mengampuni, apalagi Bapa di surga mengampuni dosa kami. Saya undang kita untuk berdoa secara pribadi sambil kandidat Zainal akan menyanyikan call dari pujian ini. Apalagi Bapa di surga, ada waktu bagi kita selama call ini untuk berdoa bagi orang-orang yang mungkin pernah menyakiti hati kita, orang-orang yang sampai sekarang masih kita ingat telah membuat kita sakit, telah membuat kita terluka. Mari dalam kesempatan ini kita mendoakan mereka supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan, hidup mereka didamaikan oleh Tuhan. Dan mari kita mohon pengampunan kepada Tuhan. Kalau selama ini mungkin kita sudah menjadi orang yang menyebabkan orang lain hidup dengan tidak damai sejahtera, kita minta kepada Tuhan untuk mengajarkan kasih yang sempurna bagi kita. Apalagi Bapa di surga dengan kasih mengampuni, apalagi Bapa di surga mengampuni dosa kami. Sekali lagi. Apalagi
hadapan-Mu saat ini Tuhan. Kami tertunduk karena kami menyadari siapa diri kami Tuhan. Kami orang yang seringkali gagal dalam mengendalikan diri kami. Kami adalah orang yang kasar Tuhan. Kasar kepada istri kami, kepada anak-anak kami, bahkan kepada diri kami, bahkan kepada orang lain. Seringkali kami tidak bisa mengendalikan amarah kami. Kami penuh dengan emosi, penuh dengan kebanggaan dan keegoisan diri itu. Tapi saat ini kami tunduk di hadapan-Mu, karena kami telah merasakan kasih-Mu yang besar atas hidup kami. Kami tahu bahwa kami juga adalah orang yang jahat. Kalau orang lain tidak layak untuk datang kepada Tuhan, apalagi kami Tuhan. Kami lebih jahat daripada orang-orang yang lain. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami tunduk untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang pengampun Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Kuduskanlah kami. Rubahlah kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pribadi yang mampu mengasihi seperti Kristus yang mengasihi kami yang suka memberontak. Kami yang suka mengabaikan Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah kasih itu dapat kami miliki dalam kehidupan kami. Agar kami mampu mengasihi istri kami, mengasihi suami kami, mengasihi anak-anak kami, mengasihi pemimpin kami, mengasihi bawahan kami, mengasihi teman-teman kami, mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Biarlah kami yang ada hari ini di tempat ini akan dikenal sebagai orang-orang yang sabar, sebagai orang-orang yang mengasihi, sebagai orang-orang yang lemah lembut, yang dapat menunjukkan Kristus di dalam kehidupan kami. Kalau ada dalam hati kami saat ini Tuhan, orang-orang yang kami benci, orang-orang yang kami masih dendam, orang-orang yang kami tahu mereka telah menyakiti hati kami selama ini, kami mohon ampun Tuhan. Kami mau melepaskan pengampunan untuk mereka hari ini. Orang yang paling kami benci, hari ini mau kami ampuni Tuhan. Seperti Tuhan sudah mengampuni kami, kami juga mau mengampuni orang lain. Kami ampuni orang-orang yang pernah menyakiti hati kami hari ini Tuhan. Dan biarlah kami doakan mereka menikmati kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Berkati mereka Tuhan. Dan kalaupun ada orang-orang yang pernah kami sakiti Tuhan, kami mohon ampun kepada Tuhan. Biarlah mereka juga boleh dipulihkan hatinya oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Di dalam setiap konflik kami percaya ada Tuhan yang akan memegang kami dan kami akan keluar sebagai pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Konflik boleh saja terjadi bahkan ketika kita meninggalkan rumah Tuhan. Tapi ingatlah, tugas kita sebagai anak-anak Allah yang kita bawa adalah damai. Damai. Di mana saya ada, di situ ada damai. Amin. Saudara, mari siapkan persembahan terbaik kita. Nyanyian apa yang tak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati. Itu yang disediakan oleh Allah. Amin. Kita nyanyikan pujian ini sambil kita berikan persembahan terbaik kita kepada Tuhan. Saya persilakan kolektan. Timbul di dalam hati semua
Mandoko akan berdoa untuk persembahan dan juga menyampaikan doa syafaat. Maka kami persilakan untuk pengumuman. Pengumuman untuk kegiatan yang akan kita jalani sesudah ini jam 10 ada ibadah sekolah minggu masih dilaksanakan secara online, sekolah minggu dan prajurit muda. Kemudian pada hari Rabu ada kegiatan penelaan Alkitab bagi orang muda, remaja dan orang muda. Kami mengundang anak-anak muda untuk turut hadir di dalamnya. Kapten Hari dan Tian Hari Mukti yang akan mengambil bagian dalam pelayanan tersebut. Kemudian yang perlu diingat bagi kaum pria pada hari Kamis tanggal 7 Oktober. Ya, bagi para kaum pria, bukan bapak-bapak saja ya, tapi kaum pria artinya yang muda ya, dengan tema pria lintas batas. Jadi lintas batas, lintas usia ya. Jadi jangan merasa saya kan belum menikah ya. Itu mah bapak-bapak aja ya. Tapi semua kaum pria yang merasa katanya laki. Jadi dipersilakan untuk mengikuti PKP seteritori, ibadah online PKP seteritori. Oleh karena tekap tidak dapat dilaksanakan. Kalau saya minggu lalu sampaikan tekap, ternyata bukan tekap karena itu bersifat hanya divisi ya. Ini seteritori, artinya ada banyak kaum pria yang akan hadir dalam ibadah tersebut. Karena itu mari pergunakan waktunya jam 5 sore sampai jam setengah 7 ya, 17 sampai 18.30. Dan saya percaya akan menjadi berkat bagi kaum pria. Dan malam hari ada persiapan guru sekolah minggu. Pada hari Jumat jam 4 sore ada PKW, jam 7 malam ada GPS. Hari Sabtu ada persiapan musik, latihan untuk ibadah. Kemudian pada hari Minggu akan datang ibadah kesucian, ibadah di PSTW jam 7 pagi. Dan mulai hari ini dari Korops akan melayani, dilibatkan dalam pelayanan di sana. Jadi nanti para hamba Tuhan yang tergabung di Korops 3 Bandung, para kandidat akan mengambil bagian dalam pelayanan yang ada di PSTW Senjarawi jam 7 pagi. Kemudian jam 8 ibadah kesucian di Korops baik secara offline maupun online. Kami percaya jemaat Tuhan akan terus mendukung semuanya dalam doa. Terus menjadi doa kita bersama bagi saudara-saudara kita yang sakit. Secara khusus hari ini kita mendukung doa bagi Bapak Alphonse dan Bapak Masio ya. Kiranya Tuhan akan menjamah dan memulihkan keadaan mereka. Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu dan bersyukur oleh karena Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Kedua hamba-Mu Kapten Damar dan Dian Hari Mukti telah menjadi berkat yang luar biasa. Ada banyak hal yang kami pelajari hari ini, membuka pemikiran kami. Mungkin selama ini kami telah membuat orang lain terluka. Bahkan ketika kami pun menjadi orang yang kecewa atau terluka, oh Tuhan, beri kepada kami hati yang dipenuhi kasih dan pengampunan. Mampukan kami untuk dapat belajar memahami orang lain. Kami tahu itu bukan hal yang mudah, tapi kami tahu kuasa Roh Kudus Tuhan akan bekerja dalam hati dan pemikiran kami, sehingga hidup kami benar-benar dibaharui oleh Tuhan. Kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Bapa di surga, terima kasih pagi ini umat-Mu pun telah membawa persembahan mereka.
Mereka rindu melayani Engkau Tuhan, mendukung pekerjaan pelayanan yang ada di tempat ini dengan apa yang telah mereka terima, baik persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, juga masih ada persembahan sangkal diri. Kami tahu umat-Mu berusaha untuk memenuhi semua hal yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dana di tempat ini. Tapi Tuhan, Engkau tahu juga keadaan pandemi yang terjadi membuat banyak orang tidak dapat berbuat apa-apa. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang mengalami kekurangan. Kiranya Allah hadir menolong dan memampukan sehingga kami dapat keluar dari keadaan sulit ini dengan tetap memiliki iman yang kuat kepada Tuhan Yesus, meyakini bahwa Engkau sanggup menolong kami. Apa yang tidak pernah kami dengar, tidak pernah kami lihat, tapi kami tahu Engkau sediakan yang terbaik bagi kami. Karena itu biarlah Tuhan kami terus belajar mengandalkan Engkau di dalam hidup ini. Pagi ini pun secara khusus kami berdoa bagi acara istimewa yang sedang berlangsung di Jakarta. Penerimaan kadet baru angkatan pembawa kekudusan. Kiranya Allah hadir dalam ibadah tersebut, memberkati para kadet yang akan menjalani proses pelatihan pendidikan selama 2 tahun di Jakarta. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani, mengambil bagian dalam ibadah tersebut, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Para kadet semakin dikuatkan, dan kami sebagai umat Tuhan yang tergabung dalam gereja Balas Keselamatan, kami boleh bersama-sama melihat bahwa pelayanan Tuhan di dalam Bala Keselamatan dipakai dengan luar biasa untuk menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Kami juga berdoa pagi ini bagi saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, mereka yang kami janjikan dalam doa, secara khusus mereka yang saat ini ada dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa bagi Bapak Alphonse, bagi Bapak Masio, Letnan Kolonel Selipoa, Bapak Mardi Yudi. Oh Tuhan Yesus, Engkau hadir dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan, ingat kehidupan mereka saat ini. Mungkin mereka mengalami begitu beratnya rasa sakit dan penderitaan. Oh Tuhan, tolong mereka, kasihanilah mereka. Biarlah Tuhan hadir, memberi kekuatan iman dan pengharapan. Kami juga tetap berdoa bagi jemaat Tuhan lainnya yang masih dalam pemulihan dan terus menantikan dukungan doa. Kami berdoa untuk Bapak Robert Utasoid, bagi Ibu Dwi Silalahi, bagi Ibu Erjani Bayu, bagi saudara-saudara kami yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi mereka ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau menolong mereka, memberi kekuatan iman dan pengharapan. Mereka yang sedang bergumul dalam rumah tangga mereka, bergumul untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, untuk kebutuhan, untuk masa depan anak-anak mereka. Kiranya Allah akan tercampur tangan. Tuhan akan menyediakan berkat yang terbaik. Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan, kami terus mengingat akan bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya Tuhan akan menolong agar bangsa kami tetap kuat, dimampukan untuk melewati masa pandemi ini. Terima kasih untuk kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para menteri yang terus berupaya untuk melakukan semua program yang dapat menolong bangsa kami tetap kuat, baik itu melalui program vaksinasi, melalui program pemenuhan kebutuhan ekonomi bagi mereka yang terdampak, juga melalui upaya-upaya yang terus dilakukan untuk mengingatkan masyarakat menjalankan
protokol kesehatan. Biarlah kami menjadi bangsa yang percaya dan meyakini bahwa para pemimpin negara kami adalah wakil Tuhan yang mengatur yang terbaik, dan kami boleh melihat hasilnya bagaimana bangsa kami perlahan-lahan boleh menikmati kekuatan perlindungan dari Tuhan. Secara khusus kegiatan PON di Papua yang sedang berlangsung di tengah segala ketakutan dan kekhawatiran oleh karena adanya orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau jaga agar kegiatan PON nasional ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan melindungi, Tuhan akan menjaga, memberi kekuatan kepada para aparat keamanan. Biarlah mereka dapat menjaga, melindungi segala sesuatu yang harus dilakukan di Papua. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi tenaga kesehatan di mana mereka tentu juga sedang berupaya menolong masyarakat untuk mendapatkan vaksin, untuk melakukan tugas mereka ketika mereka sedang berjuang menghadapi COVID. Oh Bapa di surga, Engkau jaga dan lindungi para tenaga kesehatan. Kami juga saat ini berdoa dan mengingat anak-anak kami, mereka yang juga sedang berjuang dalam pendidikan. Ada banyak dana yang dibutuhkan. Mereka sedang berjuang untuk menghadapi tantangan iman. Mereka sedang berusaha untuk bekerja. Tuhan Yesus, biarlah kiranya pertolongan-Mu akan dinyatakan. Kami ingat anak-anak muda kami yang jauh terpisah dari kami. Kami ingat Yosua Benyamin. Kami berdoa bagi Resa Lesmana. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak muda kami ini. Biarlah Tuhan akan memberkati. Kami tahu bahwa mereka pun menjadi anak-anak Tuhan yang setia, mengasihi Tuhan. Kami juga ingat bagi Yosa di Papua. Tuhan jaga dan lindungi anak muda ini. Biarlah Engkau akan memakai dia menjadi berkat dimanapun ia berada. Kami juga berdoa dan menyerahkan bagi Opa dan Oma yang ada di PSTW Senjarawi. Tuhan akan berkati pelayanan yang ada di sana. Hamba-Mu Mayor Dambaru bersama Ibu Kapten Riyama, para kandidat OMT, para karyawan yang berusaha melakukan tugas pelayanan mereka. Biarlah berkat Tuhan akan dinyatakan melalui pelayanan yang ada. Kami boleh melihat ada banyak kemajuan yang terjadi. Dan ketika kami mulai dengan pelayanan untuk kembali melayani di sana setelah adanya pandemi ini, kiranya kami boleh bekerja sama, kami boleh melihat bagaimana Tuhan memakai pelayanan yang di Korops dan PSTW menjadi satu pelayanan yang diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan bagi kedua hamba-Mu Kapten dan Nyonya Harimukti. Tuhan berkati dalam pelayanan mereka di KPT, kedua anak kekasih mereka dalam pertumbuhan, dalam pendidikan. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh menikmati berkat yang luar biasa. Berkat-Mu bagi saudara-saudara yang telah melayani di tim musik, multimedia, singer, mereka yang telah bersaksi hari ini. Biarlah mereka boleh menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Dan kami terus memuji dan memuliakan Tuhan. Karena kebaikan yang Kau selalu nyatakan bagi orang-orang yang percaya dan berharap kepadamu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami. Kami bawa dan serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Ya, sebelum doa berkat, saya ingin menyapa saudara sekalian yang ada di rumah. Terima kasih untuk kehadirannya. Ada Kak Lila di Semarang. Tuhan berkati. Ada Kak Vera, Ibu Susana. Ya, ini kecil-kecil ya. Ada Bu Ai dan Yolanda, ada Ibu Dwi Indariati, keluarga Ibu Sintia Lesmana, Ibu Marti. Tuhan berkati jauh di Pangandaran ya.
Kemudian ada keluarga Febu Poa, ada Bapak dan Ibu Letnan Kolonel Poa, ada Ibu Suryati Sikome, ada Grace Hutasoid, ada Ibu Wanti Rungka. Ya, saya percaya hari ini kekuatan kesehatan yang baru Tuhan sudah nyatakan. Ada keluarga Bapak Kadek Meisuita, Tuhan berkati, senantiasa sehat selalu. Ada Tesalonika Cinta bersama keluarga Bapak Mardi Yudi ya. Ada yang terlewat. Ada Ibu Aan Loka. Jangan sampai terlewat ya. Ya, terima kasih untuk kehadirannya. Ada Saudara Tony. Wah, luar biasa pagi ini bersama-sama boleh hadir. Dan kalau tidak ada para hamba Tuhan, bukan berarti mereka tidak beribadah saat ini. Mereka sedang melaksanakan ibadah di Jakarta dalam penerimaan kadet pembawa kekudusan. Terima kasih, Tuhan berkati. Silakan dibuka kameranya. Kalau ada yang hadir boleh buka kameranya. Ya, silakan. Dari atas akan foto, dari multimedia akan foto. Ada Ibu Marti, selamat pagi. Iya, mari yang lain silakan dibuka kameranya. Iya, ini karena banyak yang tutup ya hari ini. Tutup toko kah? Ya, tidak apa, karena memang kami butuh untuk dokumentasi ya. Oke, di foto semuanya. Silakan open kamera. Keluarga Bapak Jongki, Mayor Jongki Sibarani. Terima kasih. Ya, kita akan foto bersama. Silakan saya pandu dari atas. Bapak Mayor bisa foto yang di sini supaya bisa dilihat ya. Tadi saya juga foto-foto di PSTW. Nanti juga saya akan share. Oke, saya hitung ya, saya hitung supaya bagian multimedia bisa mengabadikannya ya. Oke, silakan open kamera. Iya, ada Kak Vera, terima kasih. 1, siap, sudah. Berikan senyum yang termanis katanya. Iya, oleh. Oke, sudah siap. Ya, Mayor akan mengabadikan dalam gereja. Ya, oke, baik. Siap sudah? Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Tuhan berkati kita sekalian. Kita akan menerima berkat. Saya undang kita semua bangkit berdiri ya. Minggu ini juga ada di antara kita yang berulang tahun. Kami ucapkan selamat ulang tahun ya bagi anak kita Alen ya. Alen Tampai 14 tahun Bu ya. 15. Waduh 15 tahun. Tidak terasa sudah semakin dewasa ya. Ada Yunus juga yang berulang tahun dan juga Ibu Mayor Betty. Iya, jadi selamat ulang tahun untuk semua yang berulang tahun minggu ini ya. Kita berdoa, kita terima doa berkat. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang kamu lihat, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan memelihara kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Ya, boleh silakan saling menyapa. Tuhan berkati. Kita persiapan nanti anak-anak sekolah minggu. Masih dibuka ya. Selamat hari Minggu semua. Tuhan berkati. Hari Minggu, Tante Om. Terima kasih Pak Hari, Bu Hari. Terima kasih Kapten Hari dan Kapten Dian.